Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya? Luar biasa ya, karena kita punya Tuhan yang luar biasa, yang punya langit dan bumi. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau datang memuji, menyembah Tuhan di tempat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini. Kami bersyukur kami bisa datang berkumpul di rumah-Mu Tuhan. Kami mau memuji, menyembah Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah segala-galanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang beracara, Roh Kudus Engkau yang mengalir, memenuhi hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap Tuhan. Haleluya. Kau gembala kami. Sama katakan, Kau gembalaku.
Mari kita sembah Dia.
selama-lamanya. Katakan sekali lagi, selama-lamanya. Selama-lamanya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji menyembah Engkau. Saat ini Tuhan kami mau bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Semua yang siap untuk bersorak bagi nama Tuhan sama-sama katakan amin. Hati kami percaya kepadamu Tuhan. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Sama-sama katakan Tuhanlah. Tuhanlah. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yuk, tepuk tangan buat Tuhan. Tuhanlah. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Dialah menara. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Musik memuji Tuhan. Boleh kita tepuk tangan di atas kepala kita? Haleluya. Bersama katakan Tuhanlah. Tuhan bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu
setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. Sorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Allah sumber pertolongan kami. Hanya di dalam-Mu Tuhan. Hanya di dalam Tuhan ada pertolongan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Yesusku tak pernah gagal. Dari awal kita katakan penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan kita. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin, amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Dari awal kita katakan penolong Yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia.
Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami mau belajar tetap percaya kepada Engkau. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, sekalipun pohon anggur tidak berbuah, sekalipun pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan, tapi kami mau tetap percaya kepada Engkau. Karena Engkaulah tempat pengharapan kami. Karena Engkaulah Tuhan kami. Karena Engkaulah Bapa yang mengasihi kami. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu setiap jemaat yang hadir. Roh Kudus, Engkau bekerja dan berkarya di dalam setiap pribadi kami. Hamba yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, urapi hamba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Senang sekali hari ini bisa kembali melayani Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Tema kita adalah umat yang mengenal Allah, kuat dan bertindak. Bagaimana kita bisa menjadi jemaat yang kuat? Bagaimana kita bisa menjadi anak Tuhan yang kuat? Bagaimana kita bisa menjadi anak Tuhan yang bertindak? Bertindak apa saudara? Bertindak mengerjakan panggilan Tuhan. Saudara, kita harus punya dasar yang kuat. Dasar untuk mengenal Allah kita. Dasar untuk mengenal siapakah Tuhan kita. Dasar untuk mengenal pribadinya Tuhan. Orang punya banyak mindset tentang mindset yang salah menurut saya tentang Tuhan. Tapi hari ini kita mau belajar seperti apakah Bapa kita. Bagaimanakah hati Tuhan terhadap setiap kita sebagai anak-anaknya. Nah, kita mau belajar firman Tuhan, kita buka di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai ayat 12. Lukas 15 ayat 11 sampai ayat Lukas 15 ayat 11 sampai ayat 32. Saya akan membacakannya buat Bapak Ibu. Perumpamaan tentang anak yang hilang, kita akan baca secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang ganjil. Bapak Ibu, saya persilakan untuk membaca ayat yang genap. Perumpamaan tentang anak yang hilang, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah,
ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Amin. Saudara, saya percaya setiap kita tahu kisah ini. Bahkan saya percaya sebagian besar dari kita tahu secara detil kisah kitab ini. Dan kisah ini sering dikorbankan oleh banyak orang. Orang banyak menjadikan tokoh utama dalam kisah ini anak bungsu. Ada juga yang menjadikan tokoh utama dari kisah ini anak sulung. Tetapi hari ini saya akan menjadikan tokoh utama dalam kisah ini adalah Bapa yang ada di dalam kisah ini. Nah saudara, saya ingin kita mengenal Bapa itu seperti apa sih? Selain kita mengenal isi hati Bapa, melalui membaca firman, saya jadi banyak mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan itu ketika saya membaca firman. Saya lebih banyak mengenal Bapa ketika saya membaca firman Tuhan. Tapi hari ini kita akan belajar bagaimana sikap seorang Bapa menyikapi anaknya yang bungsu dan anaknya yang sulung dengan berbeda karakter. Nah, poin yang pertama adalah saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa Tuhan itu selalu memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih. Keselamatan itu Dia berikan kepada setiap orang yang ada di muka bumi ini. Tapi setiap kita punya kebebasan untuk memilih apakah kita mau percaya Tuhan atau kita tidak mau percaya Tuhan. Jadi Tuhan selalu memberi kebebasan kepada kita, setiap kita untuk memilih. Nah ayat 11, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai anak laki-laki, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Saudara, anak yang bungsu tuh minta warisan. Sebenarnya apa yang dia minta itu memang haknya dia. Karena sebagai anak, dia punya hak atas warisan, atas harta yang dimiliki oleh bapaknya. Tetapi yang jadi masalah adalah warisan itu biasa dibagikan ketika bapaknya udah nggak ada. Nah ini bapaknya masih ada, dia sudah minta warisan. Sebagai seorang bapak, saya percaya bapak ini pasti kenal watak anak ini. Ini anak kalau dikasih duit pasti habis. Ya kan setiap kita pasti mengenal dong anak-anak kita. Ini anakku yang satu nih boros. Ada uang berapa aja habis. Ini anakku bijak. Ini anakku suka poya-poya. Kita pasti kenal dengan anak kita. Nah bapak itu tahu karakter dari anak bungsu. Tapi apa yang dilakukan bapak? Dia tetap memberikan apa yang menjadi hak anak bungsu. Tuhan memberikan kepada setiap kita kebebasan untuk memilih. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa anak ini nggak mau nunggu gitu? Kenapa dia nggak mau nunggu tunggu bapaknya nggak ada, ya kan? Ya, jadi anak yang kue-kue dikit lah, jadi anak yang baik dikit lah. Saudara, masalahnya adalah anak yang bungsu itu hidupnya nggak mau diatur oleh bapak. Saudara, kadang-kadang sebagai orang percaya, kita enggan untuk diatur oleh bapak. Diatur oleh apa saudara? Diatur oleh firman. Aturan firman ini kadang-kadang berat untuk kita ikutin. Kita enggan untuk mengikuti aturan firman ini. Kita enggan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita adalah kita hidup benar. Kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Anak bungsu ini hidup gak mau diatur oleh bapaknya. Saudara, ketika kita memilih menjadi orang percaya, ketika kita memilih menjadi anak Tuhan, saudara-saudara gak punya pilihan. Saudara harus hidup mau diatur oleh firman. Saudara harus mau hidup setara dengan firman. Kalau saudara jadi orang percaya tapi saudara hidup gak mau ikuti firman, saya akan pastikan saudara akan menjadi orang yang hilang.
saudara akan menjadi orang yang mati rohani secara pelan-pelan. Seperti apa yang dialami oleh anak bungsu ini. Nah, saudara, hiduplah di dalam aturannya Tuhan, di dalam aturannya firman. Gereja kita memberikan sebuah program kebijakan atau apapun namanya, itu yang namanya komsel. Saudara, sebenarnya tujuan gereja penatua menetapkan bahwa jemaat itu harus komsel. Saya sudah melihat bahwa orang yang tidak ada di dalam komsel, orangnya gampang hilang. Saudara, ketika saudara ada di dalam komsel, ada yang mengcover, ada PKS yang mengcover saudara secara pribadi. Ada teman-teman seiman yang bisa bergandengan tangan menjagai hidup kita, menjagai kerohanian kita. Oleh sebab itu saudara, cari komunitas, cari teman-teman orang percaya, ya, supaya saudara hidupnya di covering, supaya saudara hidupnya ada yang berjaga-jaga atas jiwa saudara. Nah, hiduplah untuk mau diatur oleh Tuhan. Poin yang kedua adalah Tuhan itu menerima kita tuh tanpa syarat. Ya kan? Nah, ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Tuhan itu menerima kita tanpa syarat. Saudara, anak itu setelah mendapat warisan, dia pergi foya-foya. Dia jual, dia habis-habisin semua. Ketika dia sudah gak punya apa-apa, dia kerja. Jadi penjaga babi. Pada zaman itu jadi penjaga babi itu adalah pekerjaan yang paling hina. Saudara, saking melaratnya gak punya makanan. Dia mau makan ampas babi pun gak dapat. Betapa susahnya hidup dia. Saudara, kalau kita hidup gak mau diatur oleh Tuhan, saudara gak ada kasih karunia buat kita. Tapi ketika kita hidup di dalam, kita mau hidup di dalam aturannya Tuhan, kita mau hidup di dalam firman Tuhan, saya percaya ada kasih karunia buat setiap kita. Nah, anak bungsu ini, ya kan, setelah habis semuanya mau makan makanan pun gak ada. Ampas babi pun dia mau makan gak bisa. Lalu dia teringat sama rumah bapaknya. Aduh, rumah bapakku orang upahan aja makanannya berlimpah-limpah. Kalau gitu aku akan pulang kepada Bapa. Aku akan menjadi orang upahan Bapa. Saudara, anak ini kembali kepada Bapa. Tapi saudara ingat, dia kembali bukan karena dia rindu sama bapaknya. Karena apa saudara dia kembali? Dia lapar. Dia butuh makan, maka itu dia cari bapaknya. Di dalam kehidupan kerohanian kita karena ikut Tuhan, saudara, motivasi kita juga gak benar. Banyak orang yang ikut Tuhan karena mau diberkati. Banyak orang mau ikut Tuhan karena minta kesembuhan. Saudara, apapun motivasi setiap orang di dalam mengikut Tuhan, saudara ingat, Tuhan menerima tanpa syarat dan tidak mempermasalahkan itu semua. Ya kan? Setiap orang punya motivasi yang beda-beda. Tapi saya percaya setiap jemaat yang duduk di sini, kita datang kepada Tuhan karena kita ingin mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan. Karena kita ingin memberikan, karena kita ingin memuji dan menyembah Tuhan karena Dialah yang layak dipuji dan disembah. Nah, anak ini pulang dengan motivasi yang tidak benar. Di dalam kisah Alkitab, Fir'aun itu mengaku berdosa. Ketika Musa meminta Fir'aun mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir, begitu banyak tulah yang datang, ya kan? Sampai pada satu titik anaknya yang sulung mati, dia ngaku. Tapi dia ngaku dosa karena apa Bapak Ibu? Karena dia takut dihukum. Saul juga mengaku dosa ketika dia mencari ketika dia datang kepada dukun, ya kan? Dia meminta arahan. Saudara, dia mengaku sama-sama dia berdosa, dia bersalah sama Tuhan. Tapi pengakuan itu bukan murni dari hatinya. Dia mengaku itu karena dia takut kehilangan jabatannya sebagai raja. Saudara, apapun motivasi setiap orang di dalam mengiring Tuhan, Tuhan itu menerima tanpa syarat. Ya. Nah, yang ketiga adalah Tuhan itu tidak pernah menghakimi atau Tuhan itu tidak pernah menuntut. Saudara, di ayat 20 itu dikisahkan bahwa ketika dia melihat anak itu pulang dari kejauhan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Apa yang dilakukan ayah itu? Kita buka di ayat 20.
Yang dilakukan ayah itu adalah dia berlari. Saudara, dia berlari untuk mendapatkan anak bungsu itu. Berlari itu menceritakan bagaimana dia begitu merindukan anak itu. Saudara, saya tidak tahu apakah saudara termasuk anak yang terhilang, ya kan? Mungkin saudara kita bisa hadir di gereja, tapi saya tidak tahu, mungkin kita juga banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya kan? Tapi hari ini saya mau kasih tahu, Tuhan itu tidak pernah menghakimi. Ketika dia melihat anak itu, dia berlari, begitu dia merindukan. Bukan saja dia berlari, tapi ketika dia dapati anak itu, dia rangkul dan dia cium. Merangkul itu bicara soal, ya saudara, Tuhan itu mengasihi kita. Ya kan, dia rangkul walaupun anak itu mungkin badannya bau, ya kan. Mungkin kita juga udah penuh dengan dosa. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan itu merangkul. Tuhan itu mencium, Tuhan itu menerima dengan kasih. Walaupun anak itu anak yang tanda kutip kurang ajar. Saudara, kalau Tuhan itu bukan Bapa yang baik, ketika anak itu pulang, saudara, apa yang dilakukan Bapa itu? Dari kejauhan mungkin dia melihat, wah pulang, ngapain pulang? Minta harta lagi, ngapain pulang? Mau neror lagi, ngapain pulang? Ya kan? Terus mungkin dia kalau ketemu, kamu ngapain pulang? Aku mau tinggal sama Bapak. Enak aja, anak kurang ajar. Kalau Tuhan itu bukan Bapa yang baik, dia akan seperti itu. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang baik. Saudara, ketika kami melayani orang yang narkoba, saudara, jatuh, bangun, jatuh, bangun. Sampai akhirnya dia mau menyerah. Dia bilang gini, sudahlah, kayaknya tidak mampu lagi lah Ceh, dia bilang gitu. Aku pun kalau balik ke Tuhan, Tuhan juga gak bisa ngampuni lah. Karena dia orang yang baru percaya Tuhan, dia belum punya mindset yang benar tentang Tuhan. Saudara, dia gak paham bahwa Tuhan itu, kamu 10 kali berbuat dosa, kamu balik, Tuhan tuh terima. Walaupun dosamu merah seperti kermizi, Tuhan gak permasalahkan. Tuhan itu terima. Hari ini saya mau kasih tahu saudara, seberapa besar pun dosa yang kita lakukan, seberapa besar pun kejahatan yang kita lakukan, ya kan, Tuhan terima kita. Ketika Tuhan bertemu dengan perempuan yang kedapatan berbuat zina, semua orang menghukum, ya kan? Wahai perempuan berzina, lempari dengan batu, ya kan? Tapi Tuhan cuma ngomong satu kalimat kepada perempuan itu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Hari ini saudara, buat kita Tuhan cuma bilang satu kalimat, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan yang menerima kita tanpa syarat, Tuhan yang tidak pernah menghakimi kita. Kita juga tidak boleh menuntut orang lain. Kita juga tidak boleh menghakimi orang lain. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita, tanpa kita sadari, kita menghakimi orang lain, ya kan? Kita menerima orang, gak mau aku berteman sama dia, karena dia A, B, C, D, banyak. Aku mulai berteman dengan dia, sepertinya dia bisa dimanfaatkan tanpa kita sadari, saudara. Tuhan itu tidak pernah menghakimi. Oleh sebab itu, saudara, ketika engkau di dalam keluargamu, di dalam komunitasmu, di dalam pelayananmu, saudara, jangan pernah menghakimi, jangan pernah menuntut satu sama yang lain. Terima apa adanya seperti Tuhan sudah menerima kita. Amin. Nah, poin yang keempat adalah Tuhan itu memposisikan anak bungsu itu sebagai anak, bukan sebagai orang upahan. Walaupun anak bungsu itu datang kepada Bapa, aku akan kerja sama Bapa sebagai orang upahan. Ya kan? Dia punya pemikiran bahwa dia akan datang kepada Bapa sebagai orang upahan. Saudara, di dalam hidup kita mengiring Tuhan, kadang-kadang kita tanpa sadar memposisikan diri kita tuh sebagai orang upahan. Saudara ingat, kita bukan orang upahan, tetapi kita adalah anak Tuhan. Ketika anak Tuhan datang kepada Tuhan, Tuhan memberikan apa saudara? Tuhan memberikan jubah. Kita buka ayat 22. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan memberikan jubah. Tuhan memakaikan cincin, Tuhan memakaikan sepatu.
Kita buka ayat 22. Lukas 15 ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin itu pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Tuhan tidak pernah mempercakapkan apa yang sudah dilakukan anak bungsu itu. Tuhan tidak pernah mempercakapkan kesalahan anak bungsu itu. Tapi ketika anak bungsu itu datang, Tuhan mengenakan jubah. Saudara, jubah Tuhan pakaikan cincin. Cincin itu bicara soal otoritas. Jubah itu bicara soal kehormatan. Kita adalah orang-orang yang terhormat di hadapan Tuhan. Karena kita ini anak Tuhan. Kita ini dipakaikan cincin. Itu bicara soal kita punya otoritas sebagai anak Tuhan. Kita ini dipakaikan sepatu. Orang yang upahan itu tidak memakai sepatu. Yang memakai sepatu itu anak. Saudara, kalau saudara baca di dalam kisah Esther, ya, waktu itu Haman sedang bertemu dengan Raja Ahasveros, dia ingin membunuh orang Yahudi dan raja mengizinkan. Apa yang dilakukan raja? Dia memberikan cincinnya. Dia memberikan cincin itu kepada Haman supaya Haman bisa mengeksekusi orang-orang Yahudi. Cincin itu bicara otoritas. Saudara, setiap kita anak Tuhan tuh punya otoritas. Saya mau kesaksian, mungkin ada 10 tahun yang lalu ya kan, saya tuh buka toko saudara. Jadi ada perusahaan yang ngambil barang dengan saya. Dia ngambil barang, ya kita kerjasama, awalnya baik, lama-lama saudara. Jadi dia itu kantornya di Jakarta. Dia perusahaan batu bara waktu itu di Jambi. Daerah Bayung situ ya. Nah, jadi kita tuh kalau kita kerja profesional, sangat profesional. Jadi kita tuh kerjanya tuh kita kontekannya tuh PO-an, orderan, tipe barang semua tuh kita melalui orang Jakarta, bukan melalui usernya gitu. Jadi kita kerjasama baik, lama-lama nyangkut pembayarannya saudara. Waktu itu saudara 29 juta 10 tahun yang lalu. Jadi pembayarannya tuh nyangkut, macet. Saya telepon, ya nanti kita kabarin. Jawabannya gitulah saudara ya, jawaban klasik. Lama-lama saya hubungin orang yang biasa kontak saya, yang berinteraksi sama saya. Oh maaf ya Bu, saya sudah resign. Oh ya maaf ya Bu, saya sudah gak di situ lagi. Waduh, saya udah kehilangan kontak gitu. Saya waktu itu gak punya akses ke Jakarta, waktu itu anak-anak saya belum di Jakarta. Kalau saya punya akses, saya datengin kantornya, bener. Saya punya kepikiran, saya datengin dah kantornya gitu. Saya akan tanya, ini gimana nih notanya, belum dibayar, invoice-nya masih ada. Kepikiran, tapi saya pikir, sudahlah gitu kan. Tapi apa yang saya lakukan saudara? Saya dan suami saya berdoa. Saya dan suami saya, rasanya itu sudah hopeless lah, gak ada harapan. Karena itu perusahaan diambil alih oleh orang lain. Itu perusahaan tuh dijual ke orang lain. Jadi mestinya soal hutang-hutang yang dia tinggalkan itu juga saya gak jelas gimana siapa yang bertanggung jawab gitu. Sampai akhirnya kami berdoa. Saudara, saya sepakat dengan suami saya, dengan otoritas yang daripada Tuhan, aku perintahkan ya kan, malaikat-malaikat Allah untuk mengambil berkat apa yang menjadi hak kami. Aku perintahkan engkau iblis, lepaskan cengkraman berkat atas kami. Saudara, kami berdoa demikian. 2 tahun lebih saudara, tiba-tiba saya ditelepon. Hutang saya dibayar. Saya tuh rasanya, aduh mujizat benar. Jadi itu menguatkan saya dan meneguhkan saya bahwa pengharapan kita tuh gak pernah sia-sia. Saudara, itu bicara soal duit. Apalagi soal hidup kita saudara. Apalagi soal makan, minum, dan pakai kita. Tuhan jauh lebih peduli. Saudara, hal ini dialami oleh salah satu jemaat. Suatu hari dia datang kepada kami. Dia menceritakan soal bisnisnya yang sepi, ya kan, keadaan ekonomi yang susah. Sama kasusnya, orang hutang dia 40-an juta nggak bayar. Itu juga perusahaan juga sama, persis sama kasusnya dengan kami. Lalu kami kesaksian, kami ceritakan, kami doakan, kami ajari, minta sama Tuhan. Malaikat-malaikat mengambil berkat apa yang menjadi punya kita. Supaya iblis engkau melepaskan. Aku perintahkan engkau iblis, engkau melepaskan cengkeraman berkat apa yang menjadi milik kami. Saudara, 4 bulan kemudian dia telepon. Hutang kami dibayar. Waduh, saya rasanya tuh Tuhan tuh hebat. Kita sebagai anak Tuhan itu punya otoritas rohani. Saudara, kadang-kadang kita tuh nganggap diri kita tuh orang upahan. Saudara, saya kemarin beberapa waktu yang lalu, saya ada beli ruko. Jadi ruko yang saya pakai itu mau dijual.
jadi saya harus pindah. Alkisah, ruko yang saya beli dan saya pakai sekarang itu terkenal dengan ruko yang banyak hantunya. Itu isu di pasar. Dan semua orang yang buka toko di situ tuh tutup. Buka setahun tutup, buka 2 tahun tutup, buka 6 bulan tutup. Jadi terkenal lah toko itu ada hantunya, banyak yang lihat, feng shui-nya nggak bagus, banyaklah kisah-kisah gitu saudara. Akhirnya saya berdoa, saya memutuskan, saya yakin Tuhan menunjukkan saya untuk saya beli ruko itu. Saudara, singkat cerita saya belilah ruko itu. Banyak yang ngomong termasuk Pak RT, termasuk tetangga. Aduh, saya sampai pusing karena saya nggak berani naik saudara. Ke toilet mesti berdua. Aduh, pusing saya gitu. Aduh, tapi saya waktu itu saya bilang gini. Waktu Pak RT ngomong, kenapa kau beli ruko itu? Ruko itu banyak hantunya, di lantai 3 bla 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 bla. Terus saya bilang sama Pak RT, terus kalau banyak hantunya ngapain Pak? Tenang aja, nanti kalau saya masuk dia keluar, saya bilang gitu. Jadi banyak isu-isu, tapi saya patahkan itu semua. Saya percaya itu sebuah kebenaran, bahwa di ruko itu banyak hantu. Tapi saudara, saya juga percaya kebenaran yang saya percayai. Bahwa sebagai anak Tuhan, saya punya otoritas untuk mengusir semua setan keluar. Ketika saya masuk saudara, tidak ada satu kuasa kegelapan pun yang bisa menguasai area apa yang sudah Tuhan berikan kepada saya. Kita ini anak Tuhan. Kita ini bukan orang upahan. Kita ini punya hak atas setiap janji Tuhan. Saudara ingat, jangan memposisikan dirimu sebagai orang upahan. Tapi engkau harus memposisikan dirimu bahwa engkau itu adalah anak Tuhan. Engkau orang yang terhormat. Engkau orang yang diberi otoritas. Engkau orang yang dikasihi Tuhan, ya. Nah, lalu saudara, di dalam kisah itu bagaimana dengan anak sulung saudara? Ketika anak sulung pulang dari ladang, ya kan, dia lihat suara rame-rame. Ada apa ini? Dia tanya sama karyawannya, oh adikmu pulang, bapakmu potong lembu, bersukacita menyambut adikmu. Saudara, anak bungsu ini marah. Anak sulung. Berarti saudara konsen dengar khotbah saya. Anak sulung ini marah. Aku bertahun-tahun melayani Bapak. Belum pernah aku tidak mendengarkan apa yang Bapak ngomong. Tapi sekalipun Bapak gak pernah potong kambing buat aku pesta dengan kawan-kawan aku. Terus dia bilang apa? Tapi anak Bapak, kira-kira tuh anak kau yang balik tuh, sudah ngabisi harto, ya kan? Datang kau bikini pesta. Marah dia. Saudara, ketika saya baca ini, saya introspeksi diri. Kita orang-orang yang melayani Tuhan. Kita bukan orang yang terhilang. Kita orang yang setia melayani Tuhan. Tuhan ngomong apa, kita lakukan. Tapi saya belajar satu hal. Sebagai orang yang melayani Tuhan, sebagai orang yang setia, sebagai orang yang mendengarkan apa yang Tuhan mau. Satu hal yang belum saya milikin. Saya tidak mengenal hati Bapa. Hati Bapa tuh gak kayak gitu saudara. Hati Bapa tuh gak marah. Hati Bapa tuh terima. Kenapa anak sulung bisa gini? Karena dia iri hati. Karena dia dengki. Karena dia juga menganggap dirinya tuh orang upahan. Saudara, anak bungsu marah karena dia menganggap dirinya juga orang upahan, bukan sebagai anak. Tapi Tuhan bilang, kenapa kau marah? Apa yang jadi punyaku itu kan punya kau juga. Ya kan, artinya kau itu anakku. Kenapa kau marah? Saudara, saya merenung. Saya belum mengenal hati Bapa. Saya mau belajar lebih dalam lagi untuk mengenal hati Bapa. Ya, nah, lalu saudara, ayat yang ke-32, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara, Tuhan senang ketika adiknya pulang. Tapi anak sulung gak kambuan saudara. Kenapa? Karena mereka belum mengenal hati Bapa. Karena mereka tidak mengenal Tuhan. Tuhan itu saudara, bagi Tuhan, anak bungsu itu anaknya yang hilang kembali, itu menjadi kesukaan buat dia. Tapi kadang-kadang kita, di dalam komunitas kita, di dalam keluarga kita,
ketika ada kejadian yang mirip seperti ini, kita cenderung untuk menghakimi. Saudara, saya selalu berdoa kepada Tuhan. Saudara, di dalam doa saya selalu berkata, Tuhan, saya punya sebuah kerinduan supaya Tuhan tuh menyamakan apa yang menjadi pikiran saya tuh setara dengan apa yang menjadi pikiran Tuhan. Kalau yang ada di hati Tuhan adalah dia nggak peduli dengan semuanya, yang penting adikmu balik. Ketika anak sulung bilang, anak bapak yang sudah berpoya-poya dengan pelacur-pelacur, itu udah marah banget tuh. Tuhan nggak ngurusin itu, tapi yang Tuhan ngurusi, yang penting adik kau pulang. Saudara, ini bicara soal harta itu nggak ada gunanya, saudara. Walaupun kita hidup butuh fasilitas, kita hidup butuh uang. Tapi yang jadi utama bagi Tuhan adalah bukan tentang segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tapi adikmu yang hilang sudah kembali. Saudara, kita belajar apa yang menjadi kerinduan Bapa, yaitu ketika kita berkomunitas, ketika kita dengan rekan sepelayanan kita belajar untuk mengasihi, belajar untuk menerima tanpa syarat. Belajar tidak mempercakapkan kelemahan, belajar untuk menolong, belajar untuk saling mendoakan, belajar untuk saling mengasihi. Saudara, itulah yang Bapak mau di dalam hidup kita. Nah, poin yang kelima adalah Tuhan selalu berinisiatif untuk mencari yang hilang. Saudara, ketika kita baca perumpamaan ini, kalau saudara baca perikopnya, itu bicara tentang domba yang hilang, dirham yang hilang. Itu bicara tentang begitu Tuhan tuh mengasihi jiwa-jiwa. Ya kan? Saudara, ketika anak bungsu itu hilang, bapaknya lihat dari jauh. Bapaknya yang berinisiatif lari untuk ketemu, merangkul dan mencium anak bungsu. Mungkin anak bungsu juga takut-takut ketemu bapaknya, takut diusir, takut dimarahin. Tapi bapak gak kayak gitu. Dia yang berinisiatif. Tuhan yang selalu berinisiatif. Ketika anak sulung marah, kita bilang dia gak mau masuk. Tapi bapaklah yang keluar, datang menemui anak sulung. Dan bicara dengan anak sulung. Ketika Adam jatuh di dalam dosa, Adam sembunyi. Tapi Tuhanlah yang datang kepada Adam. Dan mencari dan memanggil, Adam, Adam, di manakah engkau? Hari ini saudara, saya tidak tahu. Mungkin kita di posisi anak sulung, mungkin kita juga di posisi anak bungsu. Tapi hari ini saudara, saya mau kasih tahu dari firman hari ini. Bapa kita selalu mengasihi kita. Dia tidak pernah mempercakapkan kesalahan dan kelemahan kita. Dia tidak pernah menuntut dan menghakimi kita. Orang sering mengajarkan gini saudara, harus rajin ibadah. Ketika terjadi masalah tuh kan, kamu jarang ibadah kan? Ya kan? Makanya ibadah. Saudara, kita ini hidup bukan di zaman Taurat. Kalau zaman Taurat, kita harus hidup benar dulu, baru dapat perkenanan Tuhan. Nuh, Alkitab berkata, Nuh orang yang hidup benar pada zaman itu. Dia dapat perkenanan Tuhan. Daud itu dia menyingkirkan berhala-berhala, dia hidup benar. Dia baru dapat perkenanan Tuhan. Tapi hari ini engkau dan saya sebagai anak Tuhan, kita orang yang mendapat perkenanan Tuhan. Kita melakukan ketika kita ibadah, saudara, kita datang dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Kita datang karena kita ingin menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kita memberikan perpuluhan, saudara, ya kan? Bukan karena supaya kita diberkati. Aku kasih perpuluhan. Karena kalau gak ngasih perpuluhan hidupku pasti miskin. Ada orang yang punya mindset seperti itu. Saudara, ketika saya percaya kepada Tuhan sampai hari ini, saya orang yang sangat setia memberikan perpuluhan. Dari yang nilainya kecil, di awal-awal saudara, dari saya masih sekolah, saya setia, saya gak pernah gak kasih perpuluhan. Saya tahu Tuhan gak butuh uang saya. Tapi saya punya pemikiran gini saudara, ketika saya gak punya uang, saya belajar memberikan perpuluhan. Itu berarti saya belajar untuk beriman. Saya belajar beriman bahwa Tuhan mampu mencukupkan hidup saya. Ketika saya hidup dalam kelimpahan lebih dari cukup,
Saya juga setia memberikan perpuluhan. Karena saya belajar hidup saya untuk tidak mencintai uang. Saudara, Tuhan gak butuh uang kita. Tuhan gak butuh persembahan syukur. Maksud saya persembahan. Ya kadang-kadang orang nyogok Tuhan, dah aku kasih dah supaya aku diberkati. Saudara, walaupun itu gak benar motivasi, ya kan? Tapi Tuhan juga tetap terima. Tuhan gak pernah mempermasalahkan itu. Tapi saudara, saya mau mengajak Bapak Ibu, kita mengkoreksi hati kita. Kita mengkoreksi hidup kita. Bagaimana hidup kita lebih mengenal Bapa kita. Bagaimana hidup kita lebih mengenal hati Tuhan. Dan ketika kita mengenal hati Tuhan, kita bisa kuat. Kuat di dalam firman, walaupun apapun yang terjadi kita tetap kuat. Dan kita tetap bertindak, ya. Nah, saya akhiri firman Tuhan dengan membaca sebuah ayat. Saya mengajak Bapak Ibu, Mazmur 103 ayat 8 sampai 10. Mazmur 103 ayat 8 sampai 10. Kita baca sama-sama. Mazmur 103 ayat 8 sampai 10. Kita baca sama-sama 2 3. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Ayat 10. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Amin buat firman Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan sebuah lagu. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, saudara. Kita akan menyembah Tuhan. Hari ini kita belajar mengenal hati Tuhan. Hari ini kita belajar untuk mengerti dan memahami apa yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam hidup kita. Kami bersyukur Tuhan. Oh shikarala bakira patakarala bashikarala bakira patakarala bashikarala bakira patakara. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihi. Nyanyikan lagu ini dengan sungguh hati. Tak kau pandang bentuk dan rupa, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku. Engkau Bapa Yes. mengajar. Engkau Bapa yang baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan yang gelap, Kau yang buatku Hari ini Bapak Ibu. bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Katakan dengan sungguh-sungguh. Bapa Yes, Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau lihatkan. Ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan. Ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang
firman Tuhan mengajari kepada setiap kita. Tuhan selalu memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih. Tapi hari ini saya mau memberitahu saudara. Ketika saudara memutuskan untuk menjadi seorang anak Tuhan, saudara gak punya pilihan. Saudara harus mau hidup diatur oleh firman. Kalau hari ini di dalam hidupmu engkau menjadi seperti anak yang bungsu, engkau tidak mau diatur oleh Tuhan, engkau minta menjadi apa yang menjadi hakmu dan engkau pergi, saya akan pastikan saudara akan menjadi orang yang mati rohani dan terhilang. Oleh sebab itu Bapak Ibu, komitmenkan dirimu di hadapan Tuhan. Komitmenkan dirimu di hadapan Tuhan bahwa engkau akan menjadi seorang anak Tuhan yang mau hidupmu diatur oleh firman. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan sudah menerima kita tanpa syarat, kenapa kita harus menerima orang lain dengan syarat? Kalau Tuhan tidak pernah menghakimi dan menuntut apapun dari hidup kita, kenapa di dalam hidup kita terkadang kita suka menghakimi dan menuntut orang lain? Hari ini firman Tuhan mengajarkan, seperti Tuhan menerima kita tanpa syarat, walaupun kadang-kadang kita punya motivasi yang salah, Tuhan tidak pernah mempercakapkan itu. Walaupun anak bungsu banyak sekali melakukan kesalahan, yang penting bagi Tuhan adalah anak bungsu itu sudah kembali. Hari ini, kalau engkau menjadi seperti anak yang terhilang, kembalilah kepada Tuhan. Dia Tuhan yang tidak pernah menghakimi. Dia Tuhan yang merindukan kedatanganmu. Dia menanti-nantikan engkau seperti Bapa menanti-nantikan anak bungsu. Dari jauh dia melihat anak itu udah kembali. Kembalilah hari ini kepada Bapa, karena dia begitu merindukan engkau. Kembalilah karena engkau adalah seorang anak Tuhan dan engkau bukan orang upahan. Tuhan punya sebuah kerinduan untuk memberikan engkau jubah. Tuhan punya kerinduan untuk memakaikan engkau cincin dan sepatu. Kembalilah kepada Tuhan. Jangan pernah lagi engkau memposisikan dirimu sebagai orang upahan. Tapi sadarilah bahwa engkau yang hadir di sini semua adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan sungguh hati. Nyanyikan ini sebagai doamu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Engkau Bapa yang mengasihi. Nyanyikan ini dengan imanmu kepada Tuhan. Tak kau pandang bentuk dan rupa, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajari. Bapa Yes Tuhan. melewati awan yang gelap, buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Engkau Bapa yang baik. Kau Bapa Yes Tuhan. Engkau Bapa yang baik Tuhan. mengerti bahasa tetesan air mata yang kau biarkan. Ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata yang kau biarkan. Ku berjalan
Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Firman yang meneguhkan dan menguatkan kami bahwa Engkau adalah Bapa yang baik. Firman yang meneguhkan dan menguatkan kami bahwa kami adalah orang-orang percaya, kami adalah anak-anak Tuhan. Kami diberi otoritas, kami diberi kehormatan. Tuhan, kami belajar Tuhan pagi hari ini. Aku berdoa menyerahkan setiap jemaat-Mu Tuhan. Aku berdoa biar setiap kami mempunyai pikiran yang sama seperti Tuhan berpikir. Amen. Kami bersuka cita ketika adik kami kembali dengan sehat. Dia hilang dan sudah kembali lagi. Kami bersyukur Tuhan. Kami belajar Tuhan untuk tidak pernah menghakimi orang lain. Kami belajar untuk menerima satu sama yang lain. Karena Tuhan tidak pernah menghakimi kami. Karena Tuhan tidak pernah menuntut kami. Karena Tuhan selalu menerima kami tanpa syarat. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Aku berdoa, aku memberkati setiap jemaat yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih untuk Ibu Yena. Saya percaya setiap kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari terus bertumbuh di dalam mengenal hati Bapa, hati yang penuh dengan kasih karunia yang menerima kita apa adanya. Dan yang kedua tentu jangan lagi punya mental sebagai orang upahan. Jangan seperti anak bungsu yang meninggalkan kasih karunia dan menjadi seorang upahan yang hidupnya sangat menderita. Tapi juga jangan menjadi seperti anak sulung, seperti Ibu Ena tadi katakan, walaupun kau aktif, setia, ibadah, tapi mentalnya masih mental upahan. Karena segala sesuatu yang Bapa punya, engkau punya. Ngomong kanan kiri, apa yang Bapa punya itu punyamu. Tapi jangan punya mental upahan, melayani supaya diberkati, rajin supaya diberkati, enggak seperti itu. Tapi lakukan segala sesuatu karena kita mengasihi Bapa yang sudah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Kita akan dengarkan beberapa pengan multimedia. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Ibu Enggienio, Mama dari Bapak Cindy Berlian-Lien atau Bapak Asin, dan Mama mertua dari Ibu Daina pada hari Rabu 25 Mei 2022. Jenazah disemayamkan di Yayasan K Talang Banjar dan akan dikremasikan pada hari Minggu 29 Mei 2022 di Krematorium Bumi Langgeng pukul 1 siang. Diberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa per bulan Juni 2022 ibadah gereja anak online ditiadakan dan dialihkan ke ibadah offline. Mari kita ikuti bersama doa korporat pada hari Jumat 3 Juni 2022 di Sekretariat Pelita, Ruangan Anggrek. Dan doa puasa pelayan pada hari Sabtu 4 Juni 2022 di tempat yang sama. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Demikianlah Pelita News di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan biarlah hari ini bahkan seterusnya kita pulang sebagai anak-anak Bapa yang punya otoritas. Dan gunakan otoritas itu supaya hidup kita memuliakan nama Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, ya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, amin. Kau bersamaku
genapi kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Jika ada otoritas kuasa, mujizat terjadi dalam hidup kami. Haleluya. Kau bersama, amin. Di dalamku jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, Kau bersamaku, ya. Di dalamku jadi bukti kebesaran. Sekali lagi dengan iman katakan, Kau bersamaku, Kau bersamaku. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Amin, amin. Inilah hidup yang mau kami jalani di dalam kasih karunia-Mu. Karena Engkau sudah menerima kami apa adanya. Engkau tidak mengingat-ingat salah dan dosa kami. Engkau jadikan kami anak-anak kesayangan-Mu. Engkau berikan otoritas kuasa untuk memerintah di atas muka bumi ini Tuhan. Sebab itu kami mau terus hidup seturut dengan firman-Mu. Karena kami percaya Engkau menyertai kami. Ada tanda-tanda heran, ada mujizat-mujizat terjadi dalam hidup kami, untuk hidup kami, bahkan untuk orang-orang di sekeliling kami. Supaya melalui hidup kami, Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan. Hidup kami jadi bukti kebesaran-Mu, dan semua orang datang kepadamu melalui hidup kami. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih buat kasih karunia yang sudah kami terima. Terima kasih buat kasih karunia yang berlimpah dalam hidup kami. Dan kami mau terus hidup dalam kasih karunia-Mu. Kami mau hidup taat kepada firman-Mu. Sehingga hidup kami menjadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, terima kasih. Sebentar kami berpisah satu dengan yang lain. Biarlah tangan kuasa-Mu menyertai kami. Tangan-Mu terkedang memberkati hidup kami. Dengan berkat umur panjang. Dengan berkat kekuatan kesehatan. Apa saja yang kami kerjakan yang seturut dengan firman-Mu, Tuhan buat berhasil. Bahkan Kau jauhkan sakit penyakit di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua terima, mari katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan